Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat yang malam hari ini sudah bergabung di room event meeting Sultra Cerdas. Mohon maaf sebelumnya, mungkin karena kita lewat dari schedule ya malam hari ini karena sesuatu dan lain hal. Tapi saya yakin Bapak Ibu pada malam hari ini itu masih semangat belajar, masih antusias untuk kita berdiskusi, sharing bersama Ibu Ica Khadijah pada malam hari ini, dan adapun kegiatan kita malam hari ini akan dipandu oleh Bapak Gusti. Mungkin untuk efisiensinya waktu saya langsung serahkan saja kegiatan ini kepada Bapak Gusti. Silakan Bapak Gusti. Terima kasih Bu Indah. Bapak Ibu guru hebat di seluruh tanah air, pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam sebuah pikon yang mana pada pikon malam ini akan menghadirkan seorang tokoh yang sangat sentral memahami tentang salah satu yang sedang didengung-dengungkan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, masalah aplikasi daripada rumah belajar. Namun sebelum itu, sebagai umat beragama, marilah kita menundukkan kepala sejenak, memohon kepada beliau agar acara ini bisa berlangsung dengan aman, tidak ada gangguan sinyal. Untuk itu, perkenankan saya mengucap doa, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Namo Buddhaya. Bapak Ibu guru hebat, saat sekarang ini istilah merdeka belajar sudah sangat sering kita dengar, sudah familiar sekali di telinga kita. Mungkin kenyataannya kita belum tahu bagaimana konsep dan aplikasi daripada merdeka belajar itu sendiri. Untuk itu, pada malam hari ini kita akan dengarkan pemaparan dari salah seorang Master Trainee Core Skill 21, yaitu Ibu Ica Khadijah. Namun sebelumnya, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu, selama kegiatan presentasi berlangsung, mohon tidak ada yang menghidupkan mic. Dan sering disampaikan juga bahwa dalam kegiatan ini, Bapak Ibu akan kelihatan seolah-olah sendiri di attendees. Padahal tidak, karena ini adalah Webex event. Itu akan dipisahkan antara panelis dengan attendees untuk lebih memberikan kesempatan menyimak kegiatan ini. Itu yang pertama. Mohon tidak ada yang menghidupkan mic sendiri. Nanti ada host yang akan menghidupkan mic-nya. Yang kedua, nanti atau lagi sebentar ketika membuka chat ada link presensi. Mohon Bapak Ibu isi sebagai bukti Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan ini tetapi lupa nanti mengisi presensi. Terus terang saja sekarang yang hadir di partisipan adalah berjumlah 90 orang. Di panelis 12 orang, di attendees 79 orang. Itu lumayan ramai. Ya, untuk mempersingkat waktu supaya saya tidak terlalu lama, mari kita dengarkan bersama bagaimanakah pemaparan daripada aplikasi atau materi dari Merdeka Belajar itu sendiri. Kepada Ibu Ice, saya persilakan. Terima kasih. Selamat malam teman-teman guru, teman-teman pendidik semua seluruh Indonesia. Mudah-mudahan malam ini kita bisa sama-sama belajar ya. Saya sama dengan Bapak dan Ibu ingin berusaha selalu menjadi pendidik yang lebih baik setiap hari. Dan tentu saja malam ini merupakan bagian bagi saya untuk belajar dari Bapak Ibu untuk menjadi pendidik yang lebih baik. Adapun tema yang diangkat adalah jargon yang sedang rame dibicarakan karena disampaikan oleh Pak Menteri, yaitu Merdeka Belajar. Kalau dari saya sendiri menanggapinya, Merdeka Belajar adalah sebenarnya sesuatu yang lazim-lazim saja. Cuman karena sementara ini kita melihat figur menteri adalah mengeluarkan peraturan,
Jadi seolah-olah Merdeka Belajar adalah peraturan. Jadi poin yang pertama dari kacamata saya, Merdeka Belajar bukan ada hubungannya dengan peraturan. Tetapi Merdeka Belajar adalah hak setiap manusia, setiap insan, apalagi pendidik dan pembelajar, yaitu anak-anak sebagai siswa, anak-anak sebagai murid. Maka hak mereka belajar harus dijamin kemerdekaannya. Apa artinya? Artinya, sekolah sebagai satu sistem harus mengatur pola pengelolaannya agar setiap orang yang menjadi warga sekolah adalah orang yang belajar, orang yang diberi kesempatan secara aman dan nyaman untuk belajar. Siapa mereka? Tentunya kita tahu bahwa unsur terpenting dalam sebuah lembaga pendidikan adalah manusianya. Di sekolah selalu ada unsur kepala sekolah, ada unsur guru, ada unsur siswa, dan kemudian ada unsur orang tua. Dan tentunya pasti tenaga kependidikan yang merupakan rangkaian tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sekolah. Nah, kepala sekolah sebagai pemimpin di lembaga yang namanya sekolah mempunyai kewajiban untuk menciptakan suasana yang kondusif agar setiap orang punya kesempatan belajar. Siapakah setiap orang itu? Yang pertama adalah guru. Guru wajib diberi kesempatan untuk memiliki waktu belajar. Nah, ketika kita berbicara tentang memberikan waktu guru belajar, artinya ini berhubungan dengan bagaimana sekolah mengelola waktu agar guru tidak tetap bisa mengajar dengan baik, tetapi juga mempunyai kesempatan belajar. Nah, ini yang mempunyai kewenangan untuk mengatur adalah kepala sekolah. Di sini kepala sekolah kemudian harus belajar lagi untuk bijaksana bagaimana setiap orang di sekolah, setiap guru di sekolah mempunyai kesempatan belajar. Tidak ada pilih kasih. Tidak ada guru yang, dia karena pelajarannya penting, boleh belajar lebih banyak. Ini pelajaran tidak penting, tidak belajar lebih banyak. Tidak demikian. Nah, layer yang kedua atau baris kedua setelah kepala sekolah adalah guru. Yang mana guru mempunyai kewajiban untuk memerdekakan anak-anaknya untuk belajar. Bagaimana kok anak-anak dimerdekakan? Ya, artinya anak diberi kesempatan untuk mengekspresikan opininya, untuk belajar sesuai dengan apa yang diinginkan. Kalau sesuai apa yang diinginkan, apakah tidak mengikuti yang dijadwal sekolah? Ya beda lagi, yang dijadwalkan sekolah tetap ada. Tetapi ada ruang bagi anak-anak untuk mengembangkan dirinya. Nah, guru yang tidak terlalu cakap akan melihat ini sesuatu yang susah. Tetapi sebenarnya hal ini bisa dilakukan ketika guru belajar lebih banyak, tentunya bisa melakukan pemilahan-pemilahan bagaimana membelajarkan setiap anak di dalam kelasnya. Nah, ini yang adalah inti kenapa dikeluarkan kebijakan Merdeka Belajar menurut pandangan saya dan menurut apa yang saya simak beberapa kali dari yang disampaikan oleh Pak Menteri. Nah, dengan kita membelajarkan dan memberikan kemerdekaan setiap orang untuk belajar, maka kemudian ujian nasional tidak perlu menjadi bagian utama yang selalu dikejar-kejar dan diupayakan sampai dengan tenaga yang sangat besar untuk kemudian membuat kita menjadi sekolah yang terlihat sudah semakin maju karena nilai ujian nasionalnya. Nah, ketika ujian nasional tidak ada, maka setiap sekolah diharapkan tampil merdeka. Dalam artian sekolah tidak dikejar-kejar
untuk mencapai target nilai ujian nasional, tetapi lebih mencapai target untuk membelajarkan setiap unsur individu anak. Ini untuk yang pertama, saya stop di situ. Saya akan mengundang pertanyaan atau pernyataan dari teman-teman guru. Dipersilakan. Baik Bapak Ibu, baik terima kasih Bu Ice atas pemaparan di awal kata. Selanjutnya diminta oleh Bu Ice langsung untuk selang-seling dengan cara tanya jawab. Jika Bapak Ibu ingin bertanya, silakan bisa raise hand atau bisa juga tuliskan pertanyaannya di chat. Nanti saya yang membacakan. Saya persilakan. Yang di chat banyak sekali. Yang pertama yang sudah raise hand, Pak Jen Lanienka. Mohon Bu Indah hidupkan mic-nya Pak Jen Lanienka. Silakan Pak Jen. Ya, silakan Pak Jan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Bu Ice. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan dulu saya Pak Jan Lani, saya dari Sulawesi Tengah, Bu. Ya. Iya. Oke, Bu, terima kasih. Dengan adanya program Merdeka Belajar ini, salah satunya kan ujian nasional itu akan dihapus. Nah, kemudian tanggapan daripada anak-anak didik ini bahwa mereka terlepas dari anggaplah seperti ikatan atau kewajiban mereka untuk untuk bisa lulus dalam pendidikan mereka di setiap jenjang. Menurut Ibu Ica gimana pandangan itu? Kalau menurut saya sebuah sekolah itu kan mestinya tahu bagaimana merencanakan. Jadi gini, dari negara ada standar yang harus dicapai, ada target lulusan yang harus dicapai juga. Nah, kemudian disitulah kemudian sekolah merancang bagaimana proses mendidik dan mengajar itu mencapai tujuan kompetensi yang dikuasai anak. Nah, seringkali kita dijebak selama ada ujian nasional, kita terpaksa terjebak untuk menuntut anak belajar guna bisa menyelesaikan soal-soal ujian dan kemudian mendapatkan angka sebagai wujud dapat menyelesaikan soal. Tetapi ada yang lebih penting dari itu. Apakah kemudian otomatis kompetensi anak bersesuaian dengan nilai yang dicapainya? Nah, ini yang kemudian mengganggu barangkali buat saya ya sebagai insan pendidik yang sudah berkecimpung hampir 40 tahun ini merasa terganggu karena hasil angka yang diperoleh anak-anak bukanlah kompetensi yang selalu dimiliki. Memang ada 1, 2, 3 orang anak yang kompetensinya juga baik, nilainya juga baik. Tetapi sebagian besar anak mendapat angka baik, tetapi tidak setara dengan kompetensi yang dimiliki. Nah, itulah sebabnya yang mempunyai kewajiban 100% untuk membisahkan atau membuat anak mencapai kompetensinya adalah sekolah. Ya. Bukan target ujian, tetapi sekolah. Nah, sekolah di situ ada unsur kepala sekolah yang bertanggung jawab atas segala yang dilakukan oleh guru dalam memampukan anak-anak, dan ada guru yang berkewajiban memampukan anak-anak di level kelas masing-masing. Sehingga dengan demikian, maka kompetensi anak lebih bisa dijamin untuk dicapai karena tidak berkejar-kejaran dengan angka nilai akhir yang hanya ditentukan oleh beberapa mata pelajaran. Itulah sebabnya saya katakan selalu bahwa dengan tidak adanya ujian nasional nantinya, sebenarnya
sekolah harus mengubah paradigma, yaitu bagaimana sekolah memampukan setiap gurunya untuk mampu memampukan anak-anak melalui semua mata pelajaran yang diampu. Nah, ketika itu guru SD, maka juga harus mendapatkan backup ya, harus mendapatkan dukungan dari semua pihak untuk guru-guru ini mampu memampukan anak-anak. Kita nggak usah ngomongin kualitas guru masih kurang atau apa. Ya sudah, ini kenyataan yang ada. Tetapi marilah kita kembalikan bahwa mendidik adalah untuk memampukan anak, bukan untuk meluluskan ujian. Nah, setelah mampu itu kemudian ada tanda sertifikat untuk menyatakan anak ini patut lulus atau tidak, itu boleh-boleh saja. Tetapi jangan sampai sertifikat dalam bentuk ijazah dan angka-angka itu diberikan tetapi tidak setara dengan kompetensinya. Itu jawaban saya. Ya, saya ingin stressing, Bu. Ya, masih boleh Ibu Indah, masih boleh Pak Putu. Iya, silakan. Ya, saya stressing sedikit, Bu. Intinya bahwa persepsinya anak-anak atau tanggapannya anak-anak itu bahwa mereka itu terlepas dari saya mau katakan terlepas dari tuntutan ujian nasional itu, berarti bahwa mereka terlepas juga dari apa yang harus mereka capai. Itu maksudnya. Nah, itu sekolah yang harus meluruskan dong, karena selama ini kan sudah terbiasa dengan itu, jadi seolah-olah itu udah paling benar gitu. Itu yang harus diluruskan oleh sekolah, dan makanya beberapa sekolah sering beberapa waktu terakhir ini minta bantuan ya. Saya sering dimintain bantuan dalam bentuk konsultasi, apa ya yang harus diubah di sekolah. Saya katakan yang harus diubah paradigmanya. Ya. Bahwa paradigma anak lulus itu adalah anak bisa, bukan anak melewati ujian. Ya. Ibu, sekali lagi, sedikit lagi. Saya dengan adanya paradigma mereka ini, saya menasihati mereka bahwa dengan adanya UN ini dihapuskan bukan berarti kualitas itu diturunkan, malah di setiap sekolah itu pasti akan ada kompetisi. Jadi setiap sekolah itu berkompetisi untuk menghasilkan output yang benar-benar berkualitas. Barangkali bagaimana itu kalau seperti itu saya punya arahan kepada anak-anak. Boleh, sampaikan kepada anak-anak bahwa kalian ke sekolah itu mau untuk lulus atau untuk bisa hidup gitu. Sekolah itu meningkatkan itu kenapa sih saya pergi ke sekolah? Atau orang tua misalnya, orang tua selalu begini, saya sekolahkan anak saya supaya mereka bernasib lebih baik dari saya gitu kan. Artinya anak itu agar mampu berpikir lebih baik, berketerampilan lebih baik, makanya bukan cuma lulus saja, tetapi mampu, seperti itu barangkali ya. Terima kasih Bu Ice atas. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak Putu. Iya, sama-sama. Bu Indah, di chat masih ada 2 orang yang raise hand. Ada Pak Lasmirianto dan Dava Media. Nah, silakan yang Ibu. Dava Media sudah, silakan. Ibu Dava Media silakan. Dava Media silakan. Selamat malam, assalamualaikum semuanya. Pak Waalaikumsalam. Maaf, itu singkatan di email saya. Kebetulan nama saya Masri, bukan Dava Media. Oh iya, mohon maaf Pak. Iya. Begini, saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bu Ici tadi. Cuman kalau kita lihat kondisi di lapangan, kita kan ingin percepatan ini, akselerasi apa kebijakan pemerintah pusat, langsung kita terima di daerah yang di end usernya seperti di sekolah begitu. Mungkin satu hal yang perlu kita pikirkan, perubahan mindset atau paradigma yang sekarang itu
ada channel yang sama begitu. Kalau kami rasakan di beberapa daerah, itu ketika ada kebijakan pusat, sampai di sekolah itu bisa kita terapkan. Hanya saja ketika ada di pengambil kebijakan, itu di dinas pendidikan atau apalah namanya, itu sepertinya apa ya, masih memakai paradigma lama gitu. Jadi dalam kaitan-kaitan kami sering sampaikan paradigma yang ada sekarang itu mestinya sama antara dari pusat, provinsi, kabupaten kota sampai ke sekolah. Mungkin kepada provinsi juga apa namanya ya? Kalau harapan kami di daerah itu monggo ya setiap ada kegiatan itu salah satu core atau inti isunya itu adalah untuk pengambil kebijakan juga mempunyai pemikiran yang sama dengan sekolah-sekolah begitu. Ya. Terima kasih Pak Misri. Iya. Boleh saya respon ya? Oh iya, silakan. Ibu silakan. Jadi Pak Misri begini, saya kira ini memang sesuatu yang saat ini harus diselesaikan di tingkat nasional ya, karena kan perubahan dari sentralistik kepada desentralisasi ini untuk pendidikan kan masih goyang kanan, goyang kiri ya, sehingga ada hal-hal yang harus diluruskan. Mari kita sama-sama pesan kepada Pak Menteri untuk ini, bahwa Pak Menteri harus memastikan bahwa kebijakan yang dibuat itu juga turun ke daerah sama dengan yang diinginkan ke sekolah. Sehingga ketika sekolah harus menghubungi dinas atau bekerja sama dengan dinas, maka dinas juga berkeputusan sama dengan pusat. Nah, mungkin melalui forum ini ya, kita meminta kepada Pak Mendikbud untuk nantinya bisa meratakan hal ini. Tentunya Bapak dan Ibu dan saya tidak mempunyai cukup kekuasaan untuk bisa meratakan ini, tetapi ini harus diselesaikan di antar kementerian barangkali, karena kan ada Kementerian Dalam Negeri yang mengurusi dinas pendidikan dan seterusnya, kemudian kebijakan pendidikan dari Kemdikbud. Nah, ini mungkin harus sejalan supaya apa yang diminta oleh Pak Menteri untuk meningkatkan kualitas sekolah, yaitu gurunya, kepala sekolahnya, dan anak-anak bisa sinkron. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk meminta kepada di tingkat nasional ya, untuk bisa memastikan hal ini bisa terjadi seperti itu. Ya, luar biasa sekali Bu Ice. Jadi saya sebenarnya sangat tercerahkan dengan apa yang disampaikan tadi. Kemudian ada juga isu sekarang, karena ini masih terkait dengan paradigma lama, bahwa sekolah yang baik itu adalah sekolah yang berhasil menjadi juara satu secara akademis, bisa meluluhkan anaknya 101%, bisa mengirim siswanya terbanyak ke perguruan tinggi. Tapi kalau sekolahnya itu punya siswa yang berkarakter seperti yang Bu Ice sampaikan tadi, memampukan siswa berprestasi secara karakter, kemudian mereka yang sopan dan satu segala macam, itu tidak dilirik sama sekali. Bahwa tidak masuk hitungan. Iya, bahwa sekolah yang bagus itu adalah sekolah yang unggul secara akademis, tapi tidak unggul di bidang yang lain begitu. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan paradigma baru ini, mungkin melalui Fikon ini atau teman-teman, karena di dalam ini juga ada direktorat, mudah-mudahan ini menjadi harapan baru bagi kami di daerah, bahwa sekolah yang bagus itu adalah sekolah yang bagus secara holistik, secara menyeluruh, bukan hanya secara akademik. Betul, karena tujuan kita sebetulnya datang ke sekolah untuk apa sih? Untuk mampu kan? Bukan untuk lulus ujian. Tapi kemudian makin ke sini kok sepertinya makin diarahkan ke hal-hal yang sifatnya statistikal gitu. Yang sifatnya bukan kualitatif tetapi kuantitatif. Padahal mendidik itu hasilnya kualitas, bukan kuantitas. Kuantitas itu unsur pertama, tapi kualitas yang seharusnya nampak dari hasil mendidik, begitu kan? Kita di rumah juga demikian.
kita di rumah juga hasilnya bukan anak kita sudah mengumpulkan buku berapa atau apa, tetapi kualitasnya. Kualitas baik dalam segi akademik maupun dalam hal yang lain. Karena kita seringkali mengeluhkan kan sekarang, banyak orang pinter tetapi nggak berkarakter. Kenapa itu? Karena dalam proses belajarnya, dalam proses pengembangan dirinya, dikuasai betul oleh pengembangan yang bersifat intelektual saja. Sedangkan bidang-bidang yang lain selain intelektual tidak menjadi perhatian. Akhirnya kita punya banyak orang pinter tapi keblinger gitu. Betul. Nah, keinginannya sebenarnya kalau saya lihat dari berbagai ungkapan Pak Menteri adalah ingin menjadikan sekolah ini betul-betul tempat bagi anak menjadi anak yang utuh berkembangnya. Dan setiap anak punya kesempatan. Anak yang jago banget akademik juga punya kesempatan berkembang. Anak yang di tengah-tengah juga punya kesempatan berkembang. Dan oleh sebab itulah guru harus diberdayakan, guru harus didukung. Maka itulah muncul guru penggerak dan sebagainya. Agar apa? Agar guru bisa saling belajar satu sama lain. Nah, perkara nanti difasilitasinya seperti apa, pasti Pak Menteri sudah punya perencanaan yang lain. Tetapi hal ini semua semata-mata untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi guru, sehingga guru kemudian bisa memampukan dirinya untuk membantu anak-anak bertumbuh kembang. Mudah-mudahan ini tercapai ya kawan-kawan, dan mudah-mudahan kita sebagai pendidik pasti pasti sebagai Berharap. pendidik itu kebahagiaan adalah ketika melihat anak-anak tumbuh kembang secara baik, bukan? Ya, betul Bu Ice. Iya. Terima kasih Bu Ice dan host. Iya, sama-sama. Indonesia. Ya, bagaimana Bapak bisa diterima? Pak Masri jelas bisa diterima? Ya, cukup jelas. Terima kasih. Iya. Buat ungkapan Bu ini terlaksana untuk beberapa saat ke depan. Ya, Amin. terima kasih. Ya, assalamualaikum. Selanjutnya Waalaikumsalam. di room chat ada beberapa pertanyaan. Biar saya adil ya. Jadi jangan hanya yang raise hand saja. Di room chat ada pertanyaan yang pertama, saya tidak tahu nama aslinya Bapak atau Ibu ini. Sialana Odang. Pertanyaannya, bagaimana kalau merdeka belajar dimanifestasi dengan kebebasan sesuai dengan kompetensi anak dengan cara memilih mapel sesuai dengan kemampuan dirinya? Mohon tanggapan Ibu Ice. Ya, berkemungkinan ketika pemerintah sudah bisa memfasilitasi hal itu, sepertinya itu akan terjadi. Jadi anak-anak itu tidak perlu semuanya mencapai kompetensi tertinggi, tetapi misalnya begini, saya itu pengen belajar biologinya cuma segini aja, karena saya itu mau nantinya belajar ekonomi, misalnya itu anak SMA gitu ya. Saya pengennya belajar ekonomi, jadi saya belajar sosialnya jauh lebih banyak, karena itu minat saya. Mudah-mudahan itu akan bisa difasilitasi kalau melihat tren yang sekarang diminta oleh Mas Menteri ya. Kayaknya sih itu akan bisa diupayakan. Nah, oleh sebab itulah diawali dengan Merdeka Belajar ini adalah untuk menyiapkan kita semua agar tidak setiap anak harus menjalani hal yang sama, one fit for all. Kita kan sementara ini kan begitu, anak yang kurang pandai, anak yang minatnya ke sains, anak yang minatnya ke seni, semua harus belajar yang sama, dan yang dianggap pinter adalah yang nilainya tinggi gitu aja kan. Dan nilai tinggi itu sementara ini sering dikaitkan hanya dengan mapel ujian nasional. Nah jadi iya, barangkali itu akan menjadi agenda kalau melihat tren yang sekarang, menurut saya. Ya, terima kasih. Bagaimana dengan Sialan Naodang? Bisa diterima? Mudah-mudahan bisa diterima. Di room chat masih ada 2 pertanyaan lagi dari Pak Didinwan. Ya. Yang pertama, apakah dengan dihapusnya UN dan diganti dengan AKM dapat mendorong konsep merdeka belajar? Yang pertama. Yang kedua,
Merdeka Belajar sebagai sebuah jargon atau konsep yang diusung oleh Mas Menteri sekarang ini di lapangan belum sepenuhnya berjalan dengan signifikan. Bagaimana agar konsep Merdeka Belajar ini bisa diakselerasi? Mohon penjelasan. Mohon satu persatu dulu, Pak. Ya, saya ulangi. Pertanyaan yang pertama tetap dari Pak Didin ini. Apakah dengan dihapusnya UN diganti dengan AKM dapat mendorong konsep Merdeka Belajar? Ya jelas. Bayangkan, kita ketika punya ujian nasional, anak SMP dan SMA misalnya, ketika sudah memasuki 3 bulan menjelang ujian nasional, pelajaran lain seperti tidak ada loh. Banyak waktu yang diambil untuk pendalaman. Yang artinya sekolah yang sudah cukup lama dibangun di SMP, SMA 2 tahun itu, kemudian begitu menjelang ujian nasional, yang lain tidak penting. Bagaimana bisa merdeka? Jadi jelas bahwa mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar itu untuk memberikan konsekuensi dari tidak adanya ujian nasional. Karena dengan tidak adanya ujian nasional, setiap anak harus mempunyai kesempatan untuk belajar apa yang diinginkan, ya, dan tidak hanya bergantung pada mata pelajaran yang di ujian nasionalkan. Yang kedua apa, Pak? Yang kedua dari Pak Didin masih, Merdeka Belajar sebagai sebuah jargon atau konsep yang diusung oleh Mas Menteri sekarang ini di lapangan belum sepenuhnya berjalan dengan signifikan. Jelas. Nah, bagaimana agar konsep Merdeka Belajar ini bisa diakselerasi? Diakselerasi, gimana ya maksudnya? Artinya begini, kalau boleh saya jelaskan, bahwa tidak mungkin Merdeka Belajar saya pikir sih bukan jargon ya, mau disebut jargon juga boleh, tetapi ini sebenarnya ajakan untuk sama-sama memerdekakan diri untuk belajar. Mau disebutnya itu apakah itu jargon, disebutnya konsep, disebutnya boleh-boleh saja. Hanya tujuan utamanya adalah memberi kesempatan setiap insan yang bergerak di dunia pendidikan untuk membuat dirinya merdeka belajar. Artinya membuat dirinya belajar apa saja yang dia inginkan. Artinya ketika orang-orang memang bisa dibangun belajarnya, maka dia akan menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan sendirinya. Nah, oleh sebab itu di awal tadi saya katakan, kalau kita berbicara lembaga, maka kepala sekolah punya kewajiban untuk melibatkan semua unsur sekolah untuk kemudian menyadari perlunya belajar. Dan diciptakanlah kesempatan-kesempatan untuk mereka belajar. Setiap guru memberikan ruang kepada anak-anak untuk juga merdeka dalam arti menentukan saya mau belajar apa lagi, saya mau apa yang lebih baik, mana lebih banyak yang mana, lebih banyak yang ini, karena saya suka, yang ini saya kurang suka, dan seterusnya. Nah, hal inilah yang kemudian ingin diciptakan di setiap sekolah, sehingga sekolah yang ada di Waingapu, sekolah yang ada di Muara Tewe, sekolah yang ada di Murung Raya, di tengah-tengah hutan sana, tidak dikejar sama dengan sekolah yang ada di tengah kota Jakarta dan Surabaya. Sehingga konteks di situ harus dipahami betul oleh pemimpin sekolah dan pemimpin pembelajar di kelas, yaitu guru. Nah, di sini seharusnya ekosistem itu juga melibatkan kepala dinas dan turunannya untuk membuat sekolah menjadi ruang-ruang yang memang menjadikan setiap orang mempunyai kesempatan memenuhi hak belajarnya. Nah, kalau saat ini belum tampak dampaknya di lapangan, barangkali ya wajar-wajar saja, karena ini bukan perubahan kebijakan dalam arti dokumen,
tetapi perubahan dalam arti perilaku melihat pendidikan itu sendiri. Sudah ya, demikian pemaparannya dari Bu Ice. Ini di chat masih ada lagi 2 pertanyaan ya. Dari Silakan. Bu Erna Hikmawati. Bu Erna bertanya, pada konsep Merdeka Belajar, bagaimanakah cara menentukan kelulusan siswa karena tidak adanya UN? Mohon penjelasan Bu. Begini kan, kalau kita berbicara sekolah, kita berbasisnya apa? Kurikulum kan? Basisnya kurikulum. Kurikulum kemudian untuk sampai di sekolah, ada visi misi sekolah, ada values sekolah, dijadikan satu dengan kurikulum. Yang kemudian dilaksanakannya dalam proses belajar mengajar, dilakukan assessment. Kalau dari pengetahuan, dari kognitifnya, pasti pasti patokannya adalah kurikulum, bukan materi ajar ya. Sekali lagi, patokannya adalah kurikulum. Tercapai tidak tujuan-tujuan yang ada di dalam yang sudah ada di dalam kurikulum. Nah, ketika itu kemudian tercapai dari misalnya kelas 1 sampai kelas 6 di SD, itu tercapai, ya itulah yang untuk menentukan anak itu lulus atau tidak. Makanya sekolah harus mempunyai visi misi yang jelas. Visi misi yang jelas itu kemudian diturunkan dalam bentuk perilaku-perilaku apakah yang harus ditumbuhkan. Karena kalau yang akademik sudah bisa dilihat dari aspek kurikulum yang sifatnya akademik, itu sudah ada. Tetapi hal-hal lain yang menyangkut nilai, pengembangan karakter kan juga harus ditumbuhkan. Sekolah mau menumbuhkan karakter seperti apa? Nah, itulah yang kemudian digunakan sebagai parameter untuk menentukan si anak lulus atau tidak. Nah, di situ makanya kelulusan-kelulusan itu ditentukan betul-betul oleh kompetensi yang dicapai oleh siswa. Kompetensi itu ramuan dari apa? Kompetensi selalu menjadi ramuan dari knowledge, skill, dan attitude, pengetahuan yang dikuasai anak, keterampilan yang harusnya dikuasai anak, dan perilaku yang ditumbuhkan. Itu kemudian diramu menjadi satu, menjadi sebuah kompetensi. Jadi itu yang dipakai untuk menentukan. Toh ujian nasional itu tidak melibatkan semua mata pelajaran, tetapi kemudian seolah-olah itu menjadi penentu. Bagaimana dengan anak-anak yang selama sekolah itu dia tidak pernah tertarik dengan materi ujian nasional yang diujian nasionalkan. Anak itu lulus dengan nilai yang jelek katanya, padahal dia bisa berprestasi dalam bidang yang lain. Jadi tidak adil kan? Nah, itulah sekolah mesti tahu kurikulum yang ingin dicapai oleh sekolah itu seperti apa. Dan sementara ini sebetulnya secara dokumen Indonesia sejak kurikulum 2006 itu mintanya kan KTSP. Sekolah mampu menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yaitu kurikulum 2013 juga sama. Sekolah diminta untuk menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan berdasarkan apa yang sudah ada di dalam kurikulum secara nasional. Tapi kan sementara ini bahkan banyak teman-teman yang saya temui yang bahkan memahami isi kurikulum saja belum. Kenapa? Karena sudah ada materi yang disediakan. Kenapa? Karena nanti yang ujian nasional kisi-kisi dibuat sesuai dengan soal. Pada akhirnya kurikulum tidak menjadi rujukan utama. Nah, dengan tidak adanya ujian nasional, maka kurikulum harus menjadi rujukan awal agar bisa merupakan parameter tercapai tidaknya tujuan untuk pendidikan di jenjang yang sedang ada anak itu belajar. Apakah itu jenjang SD, jenjang SMP, atau jenjang SMA. Seperti itu ya. Jadi sekolah bisa melakukan sendiri dong. Ya, terima kasih Bu Ice. Nah, ini saya baca lagi satu pertanyaan di chat. Pak Gusti. Ya. Mungkin bisa ke yang raise hand lagi dulu ya, karena raise hand silakan, raise hand terlalu banyak ini.
Ya, silakan yang raise hand dulu. Mohon Ya, Bu terima Indah kasih. hidupin satu-satu. Saya persilahkan kepada Bapak ya Pak Ibu Eko Widya. Ya, silahkan Bapak Ibu. Halo, Bapak Eko Widi. Mungkin belum monitor. Saya pindah kembali ke Ibu Ani Dwinata ya. Bapak Ari apa Ibu ya, mohon maaf. Ya, silakan Pak. Halo, monitor Bapak Ari. Belum monitor juga kayaknya. Oh ya, belum monitor. Kita pindah kembali ya ke Harti siapa itu pertama? ini ada Bapak Jafarudin dulu. Ya. Halo Bapak Jafarudin. Bapak Ya, halo. Isman. Ya, Ya. silakan Pak. Silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jasman dari Wakatobi. Saja ke Ibu narasumber. Iya, Ibu Ice. Ibu Ice. Iya. Salam kenal, Ibu Ice. Salam kenal. Dari guru SD, Bu. Yang saya ingin tanyakan, seperti kami di SD itu kan melaksanakan tematik. Nah, Ya. ada berkembang teman-teman di lapangan tentang konsep Merdeka Belajar ini, bahwa beranggapan bahwa Merdeka Belajar itu merdeka dalam segala hal, termasuk tentang penilaian. Padahal di dalam kurikulum 2013 itu masih berlaku yang namanya panduan penilaian. Nah, di dalam panduan penilaian itu kan sudah jelas bahwa cara menentukan nilai itu sudah diatur. Jadi ini juga seperti yang Ibu jelaskan tadi, cara menjelaskan mindset pikiran dari teman-teman ini yang butuh lebih ekstra digaungkan untuk mendukung konsep Merdeka Belajar dari Mas Menteri. Jadi yang saya tanyakan ini tentang penilaian tadi, dalam arti bahwa kaitannya dengan Merdeka Belajar, konsep Merdeka Belajar dan penilaian dalam kurikulum 2013. Ya, Pak Jafar. Kalau kita berbicara Merdeka Belajar, jelas tidak bebas sebebas-bebasnya. Merdeka dalam hal ini adalah bagaimana sekolah mampu menstrukturkan kegiatan-kegiatan yang memerdekakan setiap guru dan siswa untuk belajar, dan bagaimana guru bisa memerdekakan anak-anak untuk belajar. Tetapi konsep penilaian dan pembelajaran yang ada sementara ini di K13 ya tetap harus dilakukan, karena kan proses atau cara penilaian yang diberikan itu mengikuti tujuan pembelajaran. Nah, jadi ketika ada tujuan pembelajaran, kemudian ada aktivitas kelas, kemudian ada penilaian. Itu kan proses yang lazimnya dilakukan. Dan itu menurut saya ya memang harus tetap dilakukan. Kecuali jika memang proses penilaian yang ada nantinya perlu diperbaiki. Mungkin ini juga bagian dari yang sedang direview oleh Kementerian Pendidikan agar supaya penilaian itu lebih fair, lebih memberi kesempatan setiap anak untuk mendapat kesempatan penilaian yang yang adil gitu ya. Jangan sampai antara penilaian dengan nilai yang ditaruh berbeda dan seterusnya. Tapi Pak Jafar, sekali lagi, kebebasan di sini bukan sebebas, merdeka di sini bukan bebas sebebas-bebasnya, tetapi lebih memberikan kesempatan setiap anak untuk lebih banyak mengikuti apa yang dia inginkan untuk dipelajari. Kemudian yang kedua, kalau konsep tujuan, proses, evaluasi, yaitu tetap itu pakemnya belajar kan selalu ada seperti itu ya. Learning is about planning, kemudian activities, kemudian evaluation.
Kemudian ditambah satu sebetulnya reflection. Kemudian diperbaiki terus kan begitu berputar ya. Saya rasa apa yang disampaikan Pak Jafar ini perlu menjadi perhatian kita semua di lapangan. Bahwa bebas merdeka di sini bukan sebebas-bebasnya dan evaluasi atau penilaian tetap menjadi bagian daripada proses belajar mengajar itu sendiri. Saya rasa itu Pak Jafar. Berarti kesimpulannya merdeka belajar di sini adalah proses dari pelaksanaan pembelajaran itu ya. Yes, betul. Iya. Jadi proses itulah yang perlu diperhatikan agar setiap anak dapat kesempatan. Tidak setiap anak harus dituntut di akhirnya saja. Tapi di dalam prosesnya itu yang lebih utama. Ya, betul. Ya, baik, terima kasih Ibu Ice. Bisa berbagi dengan teman-teman di Wakatobi dengan lebih luas ya. Ya, Bu, terima kasih. Terima kasih Pak moderator kesempatan. Ya, sama-sama. Silakan lagi Bu Indah. Ya. Bapak siapa sih ini? Ibu Nur Hayati ya, dulu ya. Ya, silakan Ibu Nur Hayati. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Ice sebagai narasumber malam ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu sama dari Kabupaten Wakatobi juga. Kebetulan saya sama Pak Jasman itu, kalau Pak Jasman itu instruktur kurikulum untuk 2013 dari SD, sedangkan saya koordinator instruktur kurikulum 2013 untuk SMP. Jadi di Kabupaten Wakatobi ini di beberapa kali pertemuan membahas tentang kebijakan dari Mas Menteri ini. Kami itu selalu tertumbuh ke hal-hal yang ada penolakan di teman-teman di lapangan bahwa karena sekarang ini adalah kurikulum yang intinya itu adalah merdeka belajar, sehingga pemahaman teman-teman di lapangan itu untuk kami luruskan itu ada kendalanya. Sehingga kami terkadang berpikir bahwa apakah tidak ada kebijakan atau apa dari pemerintah kemudian untuk memberikan pelatihan terkait dengan ini, karena untuk membahas tentang indikator kelulusan saja kami sudah mendapatkan berbagai macam kendala, walaupun kami itu sudah meluruskan tentang hal-hal bahwa merdeka belajar itu adalah actionnya saja yang di proses itu adalah actionnya bagaimana guru itu berinovasi atau kreatif dalam pembelajaran. Tetapi saja berbagai para kepala sekolah dan beberapa teman-teman guru itu menolak apa yang kami jelaskan, sehingga benar-benar kami di daerah itu butuh suatu patokan bahwa memang benar-benar kurikulum 2013 itu masih tetap seperti jalur yang sebelumnya. Mungkin Ibu menjelaskan kepada kami, Bu, kira-kira arahnya kami itu seperti untuk meluruskan pola pikir teman-teman di lapangan yang tidak lagi seide. Demikian Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Ice. Ibu Nur Hayati. Bagus sekali pertanyaannya Bu Nur Hayati. Jadi saya pikir Ibu sebagai koordinator untuk instruktur K13 bisa memberikan ketenangan kepada kawan-kawan bahwa saat ini tidak ada kegoyangan-kegoyangan dalam hal pelaksanaan kurikulum. Tetapi yang dimaksud memerdekakan ini adalah bagaimana proses belajar mengajar itu dilakukan dengan lebih mengutamakan apa dampak dari yang saya ajarkan kepada siswa. Bukan hanya sekedar mengajar saja habis selesai sudah. Tetapi apa sih dampaknya saya mengajar biologi kepada anak-anak SMP? Dampaknya anak-anak itu tahu apa? Dampaknya anak-anak itu apa? Misalnya begini, selama ini ketika kita, walaupun K13 sudah memesankan hal ini ya menurut saya, tetapi yang ada di lapangan kembali pada seperti mengajar lalu diujikan.
Padahal K13 itu memesankan message yang dibawa K13 adalah memampukan anak. Katakanlah anak-anak belajar biologi di SMP. Siswa di SMP belajar biologi adalah bukan untuk pengetahuan biologi yang kemudian diujikan saja, tetapi bagaimana anak-anak menghadapi kehidupan. Misalnya mengenai mengenai tumbuhan, mengenai sistem tubuh ya, sistem kerja tubuh kita. Ini kan anak-anak SMP itu mempelajari itu untuk kehidupan, untuk bisa dia mampu menerapkannya dalam kehidupannya. Namun karena pemahaman yang tidak utuh, kemudian pelajaran itu diberi banyak sekali, materinya banyak sekali, kemudian diujikan, yang kemudian anak-anak itu bisa menjawab soal, tetapi belum tentu pelajaran biologi tadi berdampak pada kehidupannya. Nah, dengan Merdeka Belajar ini sebenarnya kalau saya mencermati, yang diinginkan adalah penerapan K13 itu kelihatan dalam kenyataan. Jadi tidak kemudian ujungnya hanya diuji, tetapi tampak pada dampak si anak. Jadi konsep Merdeka Belajar ini bagaimana guru bisa mengajar siswanya sesuai dengan tingkatnya, sesuai dengan konteksnya. Jadi kalau gitu pekerjaan guru makin berat, Bu Ice. Bukan makin berat, tetapi itu yang seharusnya dapat dilakukan. Sehingga setiap anak di kelas mendapatkan dampak dari apapun yang sedang dia pelajari di sekolah. Pelajaran olahraga, seharusnya pelajaran olahraga tidak hanya datang kemudian oleh gurunya disuruh jalan mengelilingi sekolah, nanti balik lagi. Apa dampak dari pelajaran olahraga itu terhadap diri si anak? Padahal pelajaran olahraga memiliki potensi untuk mengembangkan karakter anak yang sangat kuat. Karakter baik bisa bertumbuh banyak sekali dari pelajaran olahraga harusnya. Namun kemudian banyak juga kawan-kawan kita yang belum sampai pada mencapai tujuan olahraga itu terhadap diri si anak. Jadi barangkali ibu bisa menjadi menjadi sumber lah buat kawan-kawan untuk sedikit demi sedikit menyampaikan bahwa Merdeka Belajar ini sebetulnya untuk membantu anak lebih memahami apa yang diperlukannya untuk kehidupannya, bukan hanya untuk sekedar lulus. Iya, Bu. Barangkali itu ya Ibu Nur Hayati. Iya, Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Kita kontak-kontak lagi ya lewat jalur yang lain, insya Allah ya. Insya Allah, Bu, sampai ke waktu. Iya, insya Allah. Iya, Bu Indah, silakan lanjutkan dulu di. Iya, luar biasa ya diskusi malam ini, Bu Ice. Kita lanjut lagi ya. Ya, kita lanjut lagi. Masih ada beberapa atendis ini, partisipan yang sudah ingin sekali bertanya ini seputar Merdeka Belajar. Saya kasih kesempatan kepada Bapak Yusmin ya. Silahkan Pak Yusmin. Halo Pak Yusmin. Ya, mungkin belum. Halo. Itu. Ya, silakan. Pak Yusmin. Silakan Pak. Ya, selamat malam. Ya, saya langsung. Saya merasa berterima kasih ini karena saya anggap bahwa mohon maaf Pak Yusmin, dengan materi Pak Yusmin mungkin bisa perkenalkan diri dulu. Saya Yusmin Muin dari Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Oh ya, silakan Pak. Ya. Ini terkait dengan materi Merdeka Belajar. Bagi saya ini merupakan sesuatu yang baru. Tentu sangat banyak yang perlu saya tahu terkait dengan ini. Apalagi selama ini sebelum adanya kebijakan dari Menteri Pendidikan
tentang Merdeka Belajar, bahwa apa yang terjadi selama ini di sekolah tentu menjadi dua keluhan yang sangat dirasakan oleh semua entitas yang ada di dunia pendidikan. Karena itu tadi yang sebagaimana disampaikan oleh Ibu, bahwa siswa maupun guru terbebani dengan sebuah target yang mengharuskan bahwa si anak sukses dalam prestasi angka-angka itu, tetapi mengabaikan aspek yang lain, yang dalam hal ini kompetensi. Terkait dengan Merdeka Belajar, saya ingin menanyakan bagaimana ketika akselerasi konsep ini berjalan kemudian, bagaimana untuk mengukur tingkat kompetensi anak dengan kondisi di Indonesia ini tentu beragam. Artinya tentu kondisi yang ada di Papua dan di Sulawesi Barat dan wilayah Indonesia lainnya itu tentu kondisinya akan sangat berbeda, termasuk dalam kondisi kompetensi anak dalam menjalani pendidikan yang nantinya akan menjadi bagian yang ditamatkan atau diluluskan di setiap jenjang pendidikan. Jadi saya ingin menanyakan bagaimana gambaran pelaksanaan akselerasi dari Merdeka Belajar ini nantinya, walaupun tadi disampaikan bahwa tidak ada yang bergoyang terkait dengan kurikulum yang ada selama ini. Terus bagaimana penerapan Merdeka Belajar ini di mana kondisi di Indonesia ini kan berbeda-beda, tentu sangat terkait juga dengan ketersediaan sarana prasarananya, tentu kan sangat berbeda di masing-masing daerah, wilayah. Jadi sementara kan tuntutan kurikulum dengan penerapan pembelajaran HOTS itu kan tentu menuntut dituntut adanya ketersediaan fasilitas sarana prasarana itu untuk menunjang pembelajaran Merdeka Belajar. Kemudian ada tuntutan pembelajaran HOTS itu dengan beberapa hal lainnya. Terima kasih buat pertanyaannya Pak Yusmin. Silakan Bunda Ica. Saya sudah menangkap pertanyaannya. Jadi Pak Yusmin, sebenarnya yang memampukan untuk dapat membisahkan anak-anak itu memang kalau ada fasilitas guru akan dapat dimudahkan. Tetapi justru peran yang utama adalah gurunya. Guru tidak pernah tergantikan. Itu yang sering saya dengar dari Mas Nadine ya. Bahwa guru itu tidak pernah tergantikan perannya. Oleh sebab itu ketika kita berpikir untuk meningkatkan kapasitas berpikir anak lewat dengan basis higher order thinking skills, maka yang harus dimampukan terlebih dahulu untuk mengawal proses belajar yang meningkatkan proses berpikir anak adalah guru. Karena dalam konteks apapun, dengan menggunakan media yang ada di sekitarnya, seorang guru yang cakap pasti akan mampu mengawal anak-anak di kelas untuk mengikuti proses pembelajaran berbasis pada HOTS atau higher order thinking skills. Oleh sebab itu, dalam kaitan ini yang saya desakkan kepada pemerintah adalah bagaimana memampukan para guru ini nanti ketika mereka basisnya hanya melihat tujuan pembelajaran dari kurikulum, kemudian di breakdown lagi menjadi silabus, kemudian tujuan akhirnya untuk
mengembangkan anak mampu ini, mampu ini, mampu ini, bagaimana pemerintah nantinya memberi dukungan kepada semua guru di Indonesia untuk mampu menyelenggarakan proses pembelajaran dalam konteks apapun. Nah, inilah yang kemudian harus diutamakan. Bukan penyediaan sarana dan prasarana. Kenapa? Karena meskipun sarana prasarananya itu tercukupi, jika guru tak mampu menggunakannya, maka sarana prasarana itu akan tergunakan tetapi tidak mencapai optimal. Kenapa? Karena yang menggunakan tidak memiliki kecakapan yang cukup untuk menjadikan anak-anak berkembang kompetensinya. Jadi menurut saya hal ini harus menjadi catatan pemerintah untuk bagaimana membisakan para guru memimpin proses pembelajaran di kelas secara sehat ketika nantinya tidak dikejar lagi dengan ujian nasional, kemudian diminta untuk punya minat belajar yang utuh gitu ya, setiap anak kemudian mampu berkembang dan selalu ingin belajar. Nah, yang bikin selalu ingin belajar ini kan kalau gurunya mempunyai cara-cara membawakan pelajaran itu dengan menarik, sehingga anak-anak walaupun nggak ada gurunya seneng aja belajar gitu. Saya bayangkan ketika guru IPA itu bisa memberikan proses pembelajaran IPA yang kemudian langsung menyangkut kehidupan anak-anak, dibawakannya dengan cara yang menarik, maka anak-anak akan otomatis suka mata pelajaran IPA. Akan kemudian walaupun nggak ada gurunya dia tetap kepingin belajar lagi. Nah itu yang saya rasa perlu menjadi catatan pemerintah dan kita semua, organisasi-organisasi seperti IGI dan yang lain-lainnya untuk mampu membantu teman-teman guru. Dan tentunya saya rasa dengan yang baru diluncurkan yaitu program guru penggerak atau program keterlibatan masyarakat, itulah kalau tidak salah yang baru diluncurkan 2 hari yang lalu. Itu kan organisasi-organisasi yang sudah berhasil membantu guru untuk berkembang juga bisa menjadi sumber belajar bagi guru-guru kita. Jadi tidak semua semata-mata nunggu apa yang disediakan oleh pemerintah. Nah itu kan guru jadi merdeka untuk belajar dari mana aja. Mau training, nggak usah nunggu undangan dari pemerintah. Mau ikut di mana saja bisa. Asal kemampuannya dia meningkat sehingga dapat melayani anak-anak dengan lebih baik. Itu barangkali jawaban saya. Iya, terima kasih. Demikian tadi sudah dibahas yang raise hand ya. Selanjutnya saya ingin beralih ke chat dulu. Di chat juga lumayan banyak. Yang pertama saya membacakan chat dari Pak Asminur. Masih bisa tambahkan Pak. Oh, ya. Masih ada yang lagi, silakan dulu, silakan. Ya, silakan dulu. Silahkan dilanjutkan mungkin Pak Gusti. Baik, ini ada pertanyaan di chat yang saya baca dari sebentar dulu, Asminur kalau tidak salah ya. Ini pertanyaannya, bagaimana konsep Merdeka Belajar di daerah 3T, apakah bisa terlaksana dengan baik? Di mana di daerah itu ada beberapa daerah kekurangan guru, sedangkan peserta didik mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pembelajaran. Lalu apa solusi Ibu dari Merdeka Belajar untuk daerah-daerah yang 3T? Mohon tanggapannya Ibu Ice. Ya, boleh saja, tapi kalau solusi saya ya tidak ada, wong saya bukan siapa-siapa ya, tetapi barangkali di sini yang kita juga harus minta kepada pemerintah dan tidak hanya Kementerian Pendidikan loh, tetapi juga Menpan, Kementerian Dalam Negeri, ya, aparatur negara itu yang juga harus ikut memikirkan bagaimana bisa memenuhi jumlah guru yang ada di wilayah 3T dan bagaimana caranya untuk memenuhi ini. Nah mungkin
perlu konsep-konsep baru agar pemenuhan ini bisa dipercepat sehingga semua sekolah ada gurunya. Saya menyadari betul dari pengalaman saya turun ke daerah-daerah yang daerah-daerah 3T, ya memang ada sekolah muridnya ada 100 lebih, gurunya cuma 3, padahal itu SMP yang harusnya mapelnya banyak. Nah, kebayang ketika itu ada ujian nasional sebenarnya, apakah ya betul itu proses pembelajarannya terjadi dengan baik? Karena ketika kita berbicara ujian nasional kan semua anak itu harus ikut, belajarnya apa, kemudian dia sebenarnya ketika ujian dapatnya dari mana gitu. Artinya begini, kondisi-kondisi itu harus dipulihkan segera, dan yang memulihkan pastinya bukan hanya tidak terpusat hanya di Kementerian Pendidikan sih sepertinya, karena itu harus ada kerjasama dengan kementerian-kementerian lain yang terkait. Saya rasa demikian. Ya, terima kasih atas penjelasan Bu Ice. Mudah-mudahan Pak atau Ibu Asminur ini bisa menerima. Kemudian selanjutnya di chat masih ada beberapa pertanyaan yang selanjutnya dari Ibu Fitria. Ya. Bagaimana dengan siswa yang memiliki minat belajar dan kemampuan dalam belajar, namun tidak ada kemauan belajar yang biasanya berasal dari orang tua siswa yang melarang anaknya ikut bermacam-macam ekstrakurikuler yang diadakan di sekolah. Padahal kegiatan tersebut dapat menumbuh kembangkan bakat anak sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai pada Merdeka Belajar. Mohon tanggapan. Ya, kalau itu kembali lagi, kan ada tripartite ya dalam belajar itu. Ada orang tua, ada sekolah, ada masyarakat. Nah, orang tua ini bagian daripada proses untuk meningkatkan kualitas anak yang mestinya bisa menjadi bagian dari apa ya? Let me repeat it. Jadi gini, orang tua perlu mendapatkan pemahaman dari sekolah mengenai anaknya, bahwa anaknya akan bertumbuh kembang dengan baik jika atau bertumbuh kembang dengan lebih optimal jika mengikuti kegiatan yang ini dan yang ini. Itulah sebabnya seorang kepala sekolah yang efektif adalah seorang kepala sekolah yang mampu berkomunikasi dan melibatkan orang tua dalam perkembangan anak mereka. Nah, itu yang harus ditumbuhkan, dan nantinya penilaian kepala sekolah harus mengarah ke sana. Bahwa kepala sekolah yang nilainya baik itu adalah kepala sekolah yang sudah mampu melibatkan orang tua. Melibatkan dalam arti positif, tidak hanya melibatkan dalam arti meminta sumbangan ya, tetapi melibatkan dalam arti untuk memahami perkembangan anaknya. Dan ketika itu sudah diupayakan dan orang tuanya tetap mengatakan tidak, anak saya lebih baik di rumah, itu sudah kita kembalikan kepada orang tuanya. Tetapi sekolah mempunyai kewajiban untuk memberikan pemahaman dan pengertian kepada orang tuanya bahwa sekolah menyediakan tempat bagi anaknya untuk bertumbuh kembang lebih optimal. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu Ice. Demikian Bu Fitria atas pertanyaan Ibu tadi di chat. Selanjutnya ini dari Bu Erna Hikmati mengenai jam belajar. Dalam pedoman kurikulum di SMA, dalam seminggu siswa harus menempuh belajar 42 sampai 44 jam. Jika belajarnya seminggu 5 hari belajar, maka setiap hari siswa belajar di sekolah selama 8 sampai 9 jam. Sebab dalam 1 jam pelajaran dalam standar nasional pendidikan adalah 45 menit. Mohon tanggapan Bu Ice. Maksudnya apa ya? Ya kalau bagi saya sih selama ini toh anak-anak belajar dengan jumlah jam itu masih berjalan biasa kan? Artinya begini, kalau 8 jam itu jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 jam 2. Mereka kan belajarnya 45 menit ya. Saya kurang memahami sebetulnya apa yang dimaksud pertanyaannya. Kalau menurut saya sih ya itu masih dalam kategori yang wajar-wajar saja untuk anak SMA.
Tetapi jika di sekolah proses pembelajaran tidak berjalan efektif, maka waktu itu jadi tidak tidak tergunakan dengan optimal untuk kecakapan anak-anak. Kalau memang tidak dimanfaatkan secara baik dengan aktivitas-aktivitas yang membuat mereka tertarik belajar, ya terasa jadi panjang itu. Sebetulnya saya kurang memahami yang ingin dikupas apa. Kalau ditanyakan saya bagaimana pendapat saya, ya itu masalah durasi waktu buat saya itu masih oke. Nah, di sana Bu Erna lagi menambahkan, di sini maksudnya anak-anak sudah terlihat lelah hingga sore hari. Jam 7, dari jam 7 sampai jam 3, ditambah lagi istirahat, itu maksudnya. Iya. Nah, tapi apakah itu kemudian lelah itu seperti apa? Jadi ini kan pertanyaannya sesuatu yang sangat subjektif ya, menurut saya. Karena banyak sekolah yang juga bisa lebih sore, juga tidak apa-apa. Tetapi ada sekolah yang juga lebih awal tetapi merasa itu panjang. Artinya ini subjektif sekali. Kalau saya sih memandangnya itu masih normal. Ya, terima kasih Bu Ice. Demikian Bu Erna, mudah-mudahan bisa diterima. Kemudian Bu Siti Jumilati ini bertanya, Bu Siti ini dari Pemalang. Beliau ingin bertanya, sesuai dengan paparan Ibu tadi, agar mampu menerapkan dalam kehidupan ya. Nah, bagaimana cara sekolah menentukan standar kelulusan untuk tiap-tiap mapel? Bila target belajarnya adalah mampu menerapkan dalam kehidupan. Lah, ya sesuai kurikulum lah. Kan di kurikulum juga yang diinginkan itu. Apalagi K13. Yang diinginkan adalah bagaimana anak-anak bisa memahami apa yang dibutuhkan, kompetensi apa yang akan yang perlu dikuasai oleh anak. Jadi patokannya apa? Ya kurikulum lagi lah. Kurikulum lagi patokannya. Jadi bagaimana sekolah mengaturnya? Lihat antara tujuan dan materi ajar. Seringkali di lapangan yang saya jumpai, guru itu pemahaman antara materi ajar dan kurikulum itu tertukar-tukar. Kurikulum itu mengandung capaian-capaian yang harus dipenuhi oleh siswa yang dibimbing oleh gurunya. Sedangkan gurunya seringkali terjebak oleh jumlah materi yang tersedia. Sehingga pada saat mengajar, patokannya bukan untuk mencapai tujuan, melainkan untuk menghabiskan materi. Nah, ini yang seringkali kemudian kita seolah-olah nggak punya cukup waktu untuk mengembangkan materi atau mengembangkan pola mengajar yang bisa membantu anak-anak untuk mengaplikasikan apa yang dipelajari di sekolah. Karena apa? Karena kita terjebak dengan jumlah materi. Materi yang membuat siapa? Pasti yang menyusun materi adalah orang-orang di luar konteks kita. Yang mungkin dari tataran segi keilmuannya dia menguasai untuk menulis materi, tetapi mungkin materi itu untuk di satu tempat terlalu banyak sehingga kemudian materi itu belum selesai pun sebenarnya tujuan udah tercapai. Tetapi karena materinya banyak, maka guru terus aja mengajar karena menganggap materinya belum habis. Padahal tujuan udah tercapai. Atau sebaliknya, materi seperti seolah-olah materi sudah selesai, padahal tujuan belum tercapai. Jadi patokan setiap kita mengajar adalah tujuan pembelajaran. Tujuan yang mau dicapai dalam waktu 90 menit itu apa? Bukan materi habis atau tidak habis. Ya, terima kasih Bu Ice. Demikian paparannya tentang yang ditanyakan di chat. Nah, sekarang saya ingin bertanya juga Bu Ice ya, mohon izin saya bertanya. Selama ini kan didengung-dengungkan dari awal, saya katakanlah KTSP dulu didengung-dengungkan wajar 12 tahun kan. Ya. Cuman yang saya amati kadang-kadang
terutama saya ini guru SMP. Saya ada di SMP Negeri 1 Amlapura ya. Di SMP karena menerima sistem kayak sekarang ini zonasi, harus di zona saya lah, katakan di SMP 1 Amlapura, ada anak yang tidak bisa baca tulis, tapi tamat di SD, lalu dimasukkan di sekolah saya. Kami yang di sekolah itu bingung. Mohon petunjuk Ibu. Ya, nah itulah efek daripada anak diluluskan karena ujian, bukan karena kompeten. Nah, kalau kemudian kenapa sekarang dikembalikan anak harus kompeten dulu, itu antara lain kan hal-hal semacam itu nggak bakal terjadi. Dan ini bukan satu-satunya kasus ya, karena saya menemui di banyak tempat. Anak masuk SMP, dia nulis aja belum lancar begitu. Artinya di SD ngapain itu 6 tahun? Kenapa? Karena ada ujian yang bisa ya bagaimana caranya supaya si anak lulus. Nah, ketika sudah masuk di SMP, ini kan guru SMP jadi apa ya, mau lanjut akan terhambat oleh 1 atau 2 orang anak ini. Jadi itu sih bukan perkara zonasinya, itu sih perkara pendidikan selama di SD-nya tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Jadi, nah kalau sudah seperti ini, kan kemudian harus sinkron dong. Di SD itu anak lulus tuh bisa apa? Bukan lulus ujian, tapi bisa apa? Sehingga ketika melanjutkan kebisaan itu di SMP, yang dilanjutkan kebisaannya. Bukan cuman apa yang tertera ada di dalam dokumen-dokumen katakanlah apakah kurikulum, dokumen kisi-kisi dan sebagainya. Tetapi pada kebisaannya. Nah, kebisaan ditentukan oleh apa? Ya ditentukan oleh sekolah. Karena yang tahu kebisaan itu sekolah. Pasti gurunya juga tahu kalau tuh anak lulus nggak bisa nulis. Nggak mungkin gurunya nggak tahu kan? Pasti tahu. Tapi karena ada pintu yang bisa memungkinkan anak itu lulus, maka dikeluarkannya anak itu lewat pintu tersebut. Ya, terima kasih Bu Ice. Cuman ini lagi ya, kalau begitu kondisinya, saya sebagai guru SMP, apa yang mesti saya lakukan? Nah, pertama saya kalau di kelas pertama. Iya, kalau sudah begini saya menyebutnya malapetaka ya. Saya menyebutnya malapetaka. Oleh sebab itu harus ada perlakuan khusus karena ini kecelakaan menurut saya ya. Kecelakaan itu harus ditangani secara khusus. Dan kebetulan kalau yang ini menurut saya kecelakaan dengan luka parah ini. Dengan luka parah karena itu penyembuhannya juga lama. Jadi mungkin anak itu lulus SMP nanti kebisaannya baru kayak lulus SD. Tapi karena tidak ada ujian nasional nantinya, si anak itu ya bisa lulus, tetapi kemampuannya memang sebatas itu aja gitu loh. Jadi kita kendalanya. Ya, ada jadi program wajar, apalagi sekarang wajar 12 tahun. Nah, ini yang menjadi kendala. Sehingga kadang-kadang kami guru-guru itu berpikir untuk ya katakanlah memberikan nilai apa adanya. Karena aturan ini yang mengikat wajar 12 tahun ini. Mohon tanggapan Ibu. Saya sih belum berpikir sampai ke sana saat ini ya. Tetapi menurut saya hal itu juga harus diatur ulang. Bahwa anak-anak lulus SD itu kebisaannya apa aja sih? Itu sudah harus jelas rinciannya. Nah, setelah itu dia minimal harus bisa ini, bisa ini. Kalau dia bisa itu dia masuk SMP. Ya, walaupun tanpa ujian nasional karena sudah jelas kemampuannya. Sekolah bisa mempertanggungjawabkan. Anak ini mampu ini. Setelah itu dia di SMP. Kemudian dia mempunyai kemampuan bahwa lulus SMP kemampuan minimum bisa ini. Oh, dia ternyata bisa. Dia bisa lulus SMP. Walaupun memang di batas-batas yang sangat minim. Fine, dia bisa lulus. Dia bisa ke SMA. Jadi artinya menurut saya banyak sekali hal-hal yang bisa diselesaikan justru lebih wajar ketika tidak ada ujian nasional. Karena jangan lupa kita kan punya 8 standar. Di 8 standar ada standar kelulusan. Anak boleh lulus SD itu seperti apa?
apa, boleh lulus SMP seperti apa, boleh lulus SMA seperti apa. Perkara nanti sampai di ujung SMA, karena terlalu minim dia tidak bisa ke perguruan tinggi, ya sudah gitu. Tapi menurut saya itu jauh lebih wajar daripada maksain anak tidak kompeten lalu lulus karena ada ujian nasional yang boleh meluluskan dia. Itu pendapat saya pribadi ya. Iya, terima kasih ya Bu Ice untuk jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Pak Gusti. Pak Gusti, kita lanjut di Raise hand. Ya, yang raise hand dulu ya. ya silakan. Saya kasih kesempatan kepada Bapak Dadan Daud. Ini masih banyak sekali yang raise hand. Banyak sekali yang ingin bertanya ini ke Ibu Ice. Menarik sekali materi malam hari ini. Silakan Pak Dadan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kan Bu Ice, saya Dadan Daud dari Mandua, Cirebon, Jawa Barat. Cirebon nggak jauh-jauh. Ya. Menarik sekali apa yang disampaikan tadi, menyinggung juga tentang guru. Saya melihatnya memang saya sepakat rasa-rasanya di konsep Merdeka Belajar ini justru guru kayaknya kurang diperhatikan. Padahal kesuksesan Merdeka Belajar salah satunya ada di guru. Nampaknya peningkatan kompetensi guru kurang diperhatikan. Padahal salah satu kunci untuk keberhasilan ketika belajar itu adalah guru. Apalagi dengan misalnya konsep yang disampaikan oleh Mas Menteri ini rasanya agak lompat-lompat gitu. Dalam paparannya misalnya Merdeka Belajar itu berangkat dari SDM dulu, kemudian RPP, baru zonasi. Apakah karena ini mungkin yang dihadapi segera ini adalah SDM sehingga konsep itu didahulukan? Kan harusnya kalau kita mau melihat permasalahan yang ada di sekolah itu harusnya dari zonasi dulu, baru RPP prosesnya, baru UN dan SDN. Ini nampaknya terbalik. Itu yang terus yang selanjutnya ini Bu, tentang survei karakter gitu. Kalau saya melihat ini kan sebetulnya bisa dijadikan alat untuk kualitas peserta didik. Apalagi yang diukur itu kan dilihat kalau di AKM ini hanya tumpuannya kepada literasi dan numerasi, fokusnya pada kognitif dan afektif. Padahal mungkin ada beberapa siswa yang punya kemampuan secara psikomotorik. Nah itu kayaknya kurang terakomodasi di situ. Ada yang mungkin tidak. Seniman itu secara teoritis kadang-kadang mereka lemah, tapi dia punya kemampuan secara praktek. Kemudian juga nampaknya kalau misalnya survei karakter ini ya tadi belum menunjukkan sebagai tolak ukur untuk misalnya peserta didik, karena mungkin saja kalau yang nama survei kadang-kadang jawabnya yang baik-baik saja. Harusnya barangkali dilakukan observasi yang lebih mendalam yang dilakukan oleh guru-guru, observasi partisipatoris, bukan hanya sekedar misalnya survei karakter itu. Itu kira-kira itu pertanyaan saya. Terima kasih pendapatnya, karena menurut saya tidak ada pertanyaan ya. Ada juga Bu, ini. Nah, apa pertanyaannya? Menurut saya itu pendapat Anda semua ya. Mohon tanggapan. Kemudian ini juga rasa-rasanya ini juga Bu, menurut saya juga mohon pendapat dari Ibu. Merdeka Belajar ini kayaknya butuh pedoman yang lebih matang lagi gitu, sehingga guru-guru ini tadi misalnya punya kebebasan dalam menyusun RPP dan sebagainya. Tapi kalau tanpa misalnya pedoman yang matang, bisa jadi kan banyak mispersepsi, apa gitu kan gitu ya. Terjadi penyimpangan-penyimpangan nanti. Mohon tanggapannya. Iya, Pak Dadan, Merdeka Belajar ini memang utamanya adalah guru harus mampu. Dan oleh sebab itu guru perlu dimampukan. Dan menurut saya sih ini yang sedang diusahakan, bagaimana memampukan guru untuk mengembalikan ruh mendidik. Jadi menurut saya, karena kita juga belum tahu survei karakter itu seperti apa, kan mungkin banyak ahli-ahli ya, psikolog dan sebagainya
yang bisa membantu pemerintah untuk melakukan hal ini. Itu yang pertama. Kemudian literasi dan numerasi. Hasil akhir dari proses mendidik dimanapun adalah seseorang menjadi literat. Tingkat literasinya tinggi. Literasi itu bukan membaca saja, tetapi efek dari membaca. Nah, misalnya seorang seniman, seorang olahragawan juga akan bisa terukur literasinya dalam bidangnya. Artinya dia bisa menjawab atau menyampaikan pemikiran-pemikiran sesuai dengan bidang yang dia minati tadi. Tapi ini semua kan kita belum tahu bentuknya seperti apa dan sedang dilakukan penelitian dan kerja keras. Saya rasa kalau dari pandangan saya pemerintah sedang kerja keras untuk dapat memberikan hasil yang terbaik. Jadi mungkin kita tunggu dulu. Tetapi yang jelas Merdeka Belajar memberikan ruang lebih besar kepada guru untuk dapat berkreasi dalam mengurus kelasnya agar setiap anak punya kesempatan untuk maju. Jadi guru perlu dimampukan untuk bagaimana melakukan diferensiasi di kelas sehingga dia tahu mana anak saya yang perlu saya perhatikan penuh, mana yang perlu cuman saya lirik saja. Nah, ini kan membutuhkan kecakapan-kecakapan. Dan saya sepakat bahwa guru yang harus dimampukan terlebih dahulu. Oleh sebab itu, kalau saya memandangnya, kenapa Pak Menteri bisa turun sampai mengatur atau memberikan pengumuman mengenai RPP? Karena beliau barangkali mendengarkan betapa guru-guru kita disiksa oleh RPP. Kenapa disiksa oleh RPP? Karena yang memeriksa yaitu kepala sekolah maupun pengawas kepinginnya melihat catatan RPP, bukan melihat proses kelas yang bermakna. Nah, sedangkan dimintanya RPP yang lebih sederhana dengan keinginan bahwa guru leluasa mengikuti roadmap RPP-nya untuk menyelenggarakan proses belajar yang lebih bermakna. Itu barangkali sekilas pendapat saya atas apa yang disampaikan Pak Dadan tadi. Ya, terima kasih Ibu Ica. Demikian ya Pak Dadan. Kita kasih kesempatan kepada teman-teman lain untuk karena waktunya 10 menit lagi ya. Iya. Sharing. Ya, terima kasih Pak Dadan. Mohon raise hand-nya diturunkan ya. Selanjutnya kita ke siapa ini yang dari tadi ngangkat tangan? Bapak Putu Sudarma ya. Saya persilakan Pak Putu Sudarma. Silakan Pak Putu. Halo, iya, halo malam. Ya, selamat malam. Halo. Iya Bu, makasih Bu. Selamat malam Bapak Ibu semua, Bapak Ibu panelis, Bapak Ibu partisipan yang saya hormati, terutama Ibu Ince yang memberikan pencerahan malam ini. Perkenalkan Bu, saya Putu Sudama dari SMA 3 Poso, Sulawesi Tengah. Yang ingin saya sampaikan di sini Bu, terkait dengan strategi Pak Menteri dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia agar bisa bersaing di dunia global. Ada beberapa poin pada saat pidato Hardiknas lalu Bu, saya tidak ingat poin keberapa itu, cuma yang saya ingat itu ada pesan beliau itu bahwa guru itu ingin mengajak muridnya keluar kelas untuk belajar di dunia sekitarnya, namun karena padatnya kurikulum menutup pintu untuk petualangan gitu. Itu satu pesan beliau. Nah, saya menyikapinya dengan kebetulan saya mengajar sains Bu di bidang kimia, jadi memang sains ini kan terkait sekali dengan alam gitu. Saya ingin sekali setiap saat, setiap waktu membawa anak-anak di dunia sekitar melihat apa yang terjadi di alam gitu. Nah, salah satu yang bisa saya gagas itu adalah ekskul. Nah, ekskul ini ya sambil melihat-lihat di sekitar-sekitar, tapi kan jumlah peserta didiknya terbatas gitu. Terbatas ya. Iya, paling hanya 10% yang bisa terakomodir Bu dari jumlah siswa kami yang 150-an gitu. Nah,
pada kesempatan ini saya minta petunjuk dari Ibu, kira-kira strategi apa yang bisa saya buat, bisa saya laksanakan selain di kelas, di laboratorium. Saya inginnya selalu berada di luar anak-anak ini. Nah, itu yang satu, Bu. Yang kedua, Bu, terkait dengan ini. Kemarin ini kan kami sudah diperkenalkan dengan asesmen kompetensi minimal. Nah, siapa yang mengenalkan ya, Pak? Sorry, yang mengenalkan siapa? Dari simulasi ini, Bu, simulasi UNBK untuk guru. Dari siapa? Karena menurut saya kayaknya dari kementerian belum ada deh. Di asesmen, Bu, di asesmen simulasi gladi bersih UNBK, Bu. Dari gladi bersihnya, Bu, ada itu. Oh, dari gladi bersihnya ya, oke. Iya, kita diperkenalkan ada beberapa poin itu. Pertama terkait dengan penyelenggara gladi bersih, maaf. Penyelenggara gladi bersih itu dari siapa ya? Dari kementerian, Bu. Mendikbud, ya. Iya. Dari Puspendik, Bu Ice, dari Puspendik. Dari Puspendik, iya. Jadi begitu kami sudah, ya artinya saya sadar sendiri memang saya juga masih punya keterbatasan di bidang literasi, numerasi gitu. Mohon maaf Pak Putu ya, mungkin bisa to the point ke pertanyaan karena kita dibatasi waktu ya. Nggih, Bu. Jadi intinya gini, kami hanya mengajukan saran gimana nanti ke depannya, terutama namanya pengawas ini tidak pengawas, Bu, tapi pendamping sekolah yang memang selalu intens untuk mendampingi guru-guru agar mereka lebih intens untuk bergerak di bidang literasi dan numerasi, itu aja intinya. Makasih banyak, Bu. Mohon maaf, Bu, atas kekurangan saya. Gitu maksudnya ya. Jadi tidak mengawasi ya, Pak. Nggih, Bu, mendampingi lah gitu. Oke, terima kasih sarannya. Pak Putu, kalau saya tidak mengajar sains, tapi seringlah bercanda dengan kawan-kawan yang sains. Jadi kalau menurut saya, tips dari saya adalah Pak Putu lihat saja tujuan pembelajarannya apa. Jangan lihat materi dulu di buku. Dari tujuan pembelajaran itu dalam satu semester misalnya, mana yang ada kemungkinan untuk Bapak bisa ajarkan tidak di dalam kelas. Udah langsung ditandain aja, kemudian bikin sequence-nya bahwa tanggal ini jam segini pelajaran ini saya bisa di luar. Kenapa bisa di luar? Karena sudah saya rencanakan walaupun di luar tidak terancam dengan padatnya kurikulum, karena di sini padatnya kurikulum seringkali saya pahami sebagai padatnya materi sebenarnya. Switch dari yang materi harusnya dipaparkan di kelas menjadi dipaparkan di luar kelas. Saya pikir itu tips yang bisa saya tawarkan. Karena sains tuh lebih menarik kalau udah di ruang nyata ya. Memang kalau di ruang teori kadang-kadang susah nyambung. Gitu jawaban saya ya Pak Putu ya. Oh nggih Bu. Makasih nggih Bu. Ya, lanjut Bu. Makasih banyak dah. Terima kasih Pak Putu, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Putu. Ya, Bapak Ibu partisipannya malam hari ini kita sudah menunjukkan pukul 21.57. Mungkin Ibu Ice juga sudah ini ya, jadi masih banyak pertanyaan ini sebenarnya Bu Ice. Kita bikin Bapak 2 ya, host. Kita boleh bikin Bapak 2 nih, ya. Sesi kedua nanti mengenai Merdeka Belajar, boleh. Ya, anytime ya. Saya setuju sekali. Iya. Supaya lebih luas jangkauannya dan pemahamannya juga mungkin bisa kita sama-sama cermati dan bisa saling timpal pendapat jika ada hal-hal yang mungkin teman-teman di kementerian juga bisa menyimak apa yang perlu kita bicarakan. Baik, nanti kita agendakan lagi ya Bunda ya. Insya Allah begitu ya. Ya, terima kasih Bunda. Baik Pak Putu silakan. Pak Gusti silakan. Iya. Karena terikat oleh waktu, kita juga memperhitungkan Ibu Ice ya. Nanti kita akan buka lagi sesi yang kedua. Kapan kita tinggal menunggu waktu aja. Mudah-mudahan ada waktu. Selanjutnya sebagai akhir kata, sebelum saya tutup kegiatan ini, saya mohon Bu Ice memberikan sekedar closing statement aja. Mohon Bu Ice. Closing statement saya adalah
saya berbangga bisa bersama teman-teman di ruang berbagi ini, dan mudah-mudahan ini menjadi peningkatan kapasitas kita semua. Tentunya Merdeka Belajar bukan sekedar merdeka dan bebas, tetapi mari kita kembalikan pendidikan ini dengan melihat siswa sebagai target utama segala upaya yang kita lakukan. Merdeka di sini adalah merdeka untuk menentukan bagaimana membantu anak-anak kita untuk mampu berkompetensi sesuai dengan kehidupan di zamannya. Terima kasih banyak, host. Terima kasih banyak sudah mengatur perjalanan proses diskusi kita dengan sangat-sangat baik. Mudah-mudahan kita bisa tindak lanjuti lagi dengan babak yang kedua, dan silakan diatur waktunya, saya insya Allah akan sediakan. Malam ini saya masih harus melanjutkan diskusi lagi mengenai PPG Bapak Ibu yang belum selesai di tempat saya menginap ini. Terima kasih Bu Ice. Biar saya tidak istilahnya dititipi pesan, ada salam dari Bu Utami Handayani dari Bali. Oh, salam kembali Bu Utami. Iya. Selamat malam buat semuanya. Selamat malam Bu Ice. Saya Pak Bahar dari Sultra Cerdas, Bu Ice. Iya Pak Bahar yang kontak dengan saya ya Bapak ya. Ya, yang menghubungi Bu Ice lewat WhatsApp tadi. Ini saya atas nama teman-teman panitia Sultra Cerdas mengucapkan banyak terima kasih. Saya bangga bisa bersama-sama di forum virtual pada malam hari ini. Bu Ice bisa sharing banyak hal. Saya banyak belajar, terutama dari semangat Bu Ice dan penghayatan terhadap kebijakan pemerintah terkait dengan Merdeka Belajar ini. Saya juga banyak berterima kasih dengan kesetiaan Bu Ice untuk bisa hadir pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa sambung silaturahmi ini tidak berakhir di sini ya Bu Ice ya. Amin. Iya, ini yang pertama bukan yang terakhir ya. Ya baik. Terima kasih banyak Bu Ice. Sama-sama. Semoga jadi pembelajaran kita bersama.